CEO Binance, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang di Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, perusahaan yang didirikan Zhao itu harus membayar denda sampai 4,3 miliar US dollar atau sekitar 66,7 triliun rupiah. Zhao sendiri juga harus membayar denda senilai 50 juta US dollar. Denda tersebut menjadi denda perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, hari ini kita membahas tentang perusahaan Binance ya, di mana perusahaan ini dikenakan sanksi oleh Financial Intelligence Unit-nya Amerika sejumlah 66,7 triliun. Luar biasa ya jumlahnya. Dan sebelumnya lagi itu PPATK-nya Amerika juga pernah memberikan sanksi kepada Rich Bank, salah satu bank terbesar di Amerika yang kemudian akhirnya dilikuidasi, di take over, kemudian nama bank itu sudah tidak ada lagi di muka bumi. Nah, apa sih sebenarnya masalah yang dialami oleh Binance ini? Dia diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dan pengiriman uang tanpa izin, juga melakukan pelanggaran lainnya, melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika Serikat, lalu ada tuduhan konspirasi dan melakukan pelanggaran terhadap kekuatan ekonomi darurat internasional. Apa sanksi yang diberikan kepada Binance? Nah, Sobat PPATK, ini jadi pelajaran berharga ya buat kita. Di dalam kasus ini, CEO-nya Binance, namanya Changpeng Zhao, itu membayar denda sebesar 50 juta atau setara dengan 782 miliar. Dia dilarang terlibat di dalam bisnis Binance dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan Binance sebagai korporasi juga dikenakan denda sebesar 4,3 miliar US dollar. Kalau kita kurskan dengan rupiah itu setara dengan 66,7 triliun rupiah. Suatu angka yang fantastis saya kira ya, sekalipun kaliber usaha ini cukup besar di Amerika. Binance ditemukan melanggar segala peraturan tersebut karena banyaknya transaksi yang dilakukan kepada kelompok teroris, peretas, juga pelanggar saksi menggunakan Binance selama bertahun-tahun untuk memindahkan miliaran dolar. Karyawan di Binance juga terlibat dalam berbagai pelanggaran dengan mengizinkan jutaan transaksi ilegal. Sobat PPATK, kalau kita lihat bahwa Binance ini merupakan perusahaan aset digital yang cukup besar ya di dunia. Didirikan tahun 2017 oleh Changpeng Zhao, kemudian Binance berdiri di Hong Kong, kemudian dia memindahkan markasnya ke Cayman Islands. Hanya dalam waktu 180 hari, Binance itu tumbuh menjadi bursa aset digital terbesar di dunia. Ini kalau kita lihat berdasarkan dari volume perdagangan yang dilakukannya. Binance juga menerbitkan aset kripto dengan nama Binance Coin dengan singkatan BNB yang diperdagangkan dengan simbol BNB. Nah, bagaimana kalau di Indonesia ya? Apakah ada undang-undang yang mengatur hal yang seperti itu? Ya, tentu ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara rinci ya hal-hal yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu dijelaskan bahwa adanya pihak pelapor. Pihak pelapor adalah setiap orang atau badan yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Dalam rejim anti pencucian uang, pihak pelapor itu merupakan
garda terdepan yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban mereka untuk melaporkannya kepada PPATK. Dari aturan yang ada itu, penyedia jasa keuangan ya yang terdiri antara lain bank, pasar modal, manajemen remittance ya dan banyak lagi lainnya itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Tentu selain penyedia jasa keuangan ada juga penyedia barang dan jasa yang juga wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Kalau kita lihat di undang-undang pada pasal 23 itu penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi pertama, transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Sobat PPATK kalau mau buka rekening di bank, tentu oleh resepsionis ditanya atau diminta untuk mengisi form. Nama, tempat tanggal lahir, sumber penghasilan, jumlah penghasilan. Nah, itulah profil dari nasabah. Ketika di luar dari profil nasabah melakukan transaksi, maka bank menyampaikan kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian penyedia barang dan jasa, penyedia jasa keuangan juga menyampaikan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Jadi ketika melewati batas 500 juta, itu secara otomatis penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK. Lalu ada transaksi keuangan transfer dana baik dari dan ke luar negeri. Dan ini nilainya tidak ada batasan ya. Berapapun nilai transaksi itu terikot di laporan dan disampaikan kepada PPATK. Lalu kalau kita lihat di pasal 27 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penyedia barang dan jasa itu juga menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu senilai 500 juta. Jadi kalau sobat PPATK katakanlah membeli properti, itu jumlah uang dari rumah yang dibeli di atas 500 juta, pihak properti, agen propertinya itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Lalu kemudian aturan-aturan terkait dengan hal ini kita bisa lihat di Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di dalam pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 ini juga mewajibkan profesi untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk atas nama pengguna jasa mengenai dengan pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang atau efek, dan atau juga produk jasa keuangan lainnya. Juga pengelolaan rekening, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Ada juga sobat PPATK aturan lain yang dikeluarkan oleh Kepala PPATK nomor 1 tahun 2021. Dari sini dijelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pelapor yang tidak patuh di dalam melaporkan kepada PPATK. Pertama itu ya penyedia jasa keuangan yang melanggar ketentuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dikenai sanksi administratif. Jadi sekali lagi PPATK dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak pelapor yang tidak comply atas ketentuan yang ada. Lalu dalam hal pelanggaran yang sebagaimana dimaksud di pasal 51 ayat 1 dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan LPP selain PPATK. Kemudian PPATK menyampaikan informasi pelanggaran tadi ke lembaga pengawas dan pengatur melalui message board.
Dan kemudian sanksi administratif sebagaimana termaktub di pasal 51 ayat 1 itu dapat berupa teguran tertulis, lalu kemudian pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan atau denda administratif. Denda yang disampaikan oleh Vincent FIU-nya Amerika kepada Binance itu juga dapat dilakukan oleh PPATK, dan beberapa pihak pelapor itu sudah ada yang diberikan oleh PPATK sanksi denda administratif. Kemudian pengenaan sanksi administratif sebagaimana tadi dimaksud pada pasal 51 ayat 1 itu dilakukan juga oleh lembaga pengawas dan pengatur atau PPATK berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, sobat PPATK, pengenaan sanksi administratif ini atas pelanggaran sebagaimana tadi dimaksud di pasal 51 itu dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan PPATK sesuai dengan ketentuan PPATK mengenai sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban. Sobat PPATK, itulah berbagai rangkaian peraturan dan hukum yang berlaku dan mengatur upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Peraturan yang sudah dirancang sedemikian rupa ini alangkah baiknya bila dijadikan pedoman di dalam menjalankan perekonomian bangsa dan negara, khususnya dalam bisnis. Penyedia jasa keuangan, perbankan, dan penyedia barang dan jasa diharapkan dengan integritas yang keuangan yang tinggi bersama kita bersatu membangun negeri demi Indonesia maju. Sobat PPATK, kalau bersih kenapa harus risih?